Anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang rangka dan sendi pada manusia sehingga manusia bisa bergerak. Silakan kalian amati gambar permainan sepak bola ini. Permainan ini menggunakan kaki sebagai organ utama untuk bergerak, karena memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, melompat, menendang, bahkan melempar bola. Hampir semua bagian tubuh ini aktif bergerak ke sana kemari. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Agar otot tidak mengalami gangguan, maka kita harus melakukan pemanasan untuk membuat otot lebih lentur saat bergerak dan supaya tidak cedera. Ketika kalian berjalan, kalian perhatikan mengapa kaki kita bisa bergerak. Nah, karena ada organ gerak, yaitu tulang dan otot. Tulang adalah alat gerak pasif, sementara otot adalah alat gerak aktif. Kita memiliki banyak tulang dalam tubuh yang berhubungan sehingga membentuk rangka. Nah, rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala, yang kedua rangka badan, yang ketiga rangka anggota gerak. Kita bahas satu persatu, mulai rangka kepala. Rangka kepala tersusun dari tulang yang berbentuk pipih, bersifat kuat dan keras. Ada tengkorak bagian depan yang membentuk wajah kita, itu ada tulang dahi, hidung, pipi, rahang atas, dan rahang bawah. Sementara bagian atas dan belakang membentuk batok atau tempurung kepala. Kalian perhatikan bagian-bagiannya. Ada ubun-ubun, kepala belakang, pelipis, dan baji. Yang kedua, rangka badan. Nah, rangka badan fungsinya untuk melindungi bagian tubuh yang lunak seperti jantung, kemudian paru-paru, hati, ginjal. Nah, ini perlu dilindungi dengan menggunakan rangka badan ini. Tersusun dari tulang bahu, dada, rusuk, panggul, dan tulang belakang. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Perhatikan pada gambar itu. Kemudian tulang rusuk tersusun atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Tulang panggul tersusun atas sepasang tulang panggul, sepasang tulang kemaluan, dan sepasang tulang duduk. Kemudian tulang belakang tersusun atas 33 ruas, terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 7 ruas tulang ekor. Sementara tulang dada terdiri atas bagian hulu atau kepala badan dan taju pedang. Perhatikan pada gambar kalian. Nah, yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Terdiri atas anggota gerak atas yang disebut dengan lengan atau tangan, dan yang kedua adalah anggota gerak bawah disebut kaki. Anggota gerak atas tangan yaitu terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Ini rangka anggota gerak atas. Sementara rangka anggota gerak bawah atau kaki terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Anak-anak, bagaimana tulang-tulang pada manusia bisa menyatu? Nah, tulang-tulang pada manusia ini bisa menyatu karena adanya sendi atau penghubung antar tulang. Jenis-jenis sendi ini ada 3 macam. Yang pertama kalian sebut saja sebagai sendi mati, sendi yang tidak dapat bergerak. Contohnya sendi antar tulang tengkorak disebut sutura, serta gomfosis penghubung gigi dan tengkorak. Perhatikan pada gambar ini.
Yang kedua, kalian bisa menyebutnya sebagai sendi kaku. Sendi yang memungkinkan terjadi pergerakan. Ini terletak pada tulang rusuk dan tulang belakang. Yang ketiga yaitu sendi gerak, yaitu sendi yang dapat bergerak dengan bebas. Ini dikategorikan sesuai dengan arah gerakannya, yaitu yang pertama sendi putar, yang kedua sendi peluru, ketiga sendi pelana, yang keempat sendi geser, 5 sendi engsel, dan 6 sendi gulung. Perhatikan pada gambar masing-masing, sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, pergerakannya seperti itu. Kalau sendi putar, pergerakannya memutar, contohnya pada tulang leher pertama, tulang atlas itu dengan tulang tengkorak. Pergerakannya seperti itu. Kemudian sendi peluru, ini sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya sendi pada tulang belikat, pergerakannya seperti itu, berputar seperti itu. Bisa bergerak ke segala arah. Kemudian yang ketiga, sendi pelana, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan dua arah. Nah, jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri, dua arah ya. Biasanya pada ibu jari dan telapak tangan. Kemudian berikutnya sendi geser, yang keempat sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan pergeseran. Contohnya pada tulang telapak tangan dan kaki. Kemudian sendi engsel, yaitu persendian yang hanya bergerak satu arah saja, yaitu pada lutut dan siku. Yang keenam adalah sendi gulung, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tetapi pergerakannya terbatas, yaitu sendi antar ujung tulang telapak tangan dengan ujung tulang jari tangan. Nah, anak-anak, demikian video kali ini. Selamat belajar.